Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan lagi kuliah kinematika kita. Kita sampai bab kedua, kecepatan dan percepatan. Coba lihat, di sini ada mekanisme 4 batang. Ya. Di sini ada poros. Karena poros ini ada engkolnya, itu dinamakan poros engkol. Kemudian di sini connecting rod dihubungkan dengan piston atau torak atau shaker. Nah, ini yang akan kita kaji. Crankshaft ini dia berputar, ya, berputar dengan kecepatan konstan atau kecepatan tidak konstan. Nah, pada batang engkol ini, pada batang engkol atau crank ini, dalam satu batang ini dia mempunyai kecepatan sudut yang sama di masing-masing titik pada sepanjang batang ini. Tetapi tiap titik-titik pada batang ini di posisi-posisi yang berbeda, dia kecepatan linearnya juga berbeda. Kemudian percepatan normal dan percepatan tangensial juga berbeda di masing-masing titik ini. Kemudian pada batang connecting rod ini, ya, itu tiap titik-titik ke sana itu juga mempunyai kecepatan linear yang berbeda-beda. Kemudian gerak dari connecting rod ini itu kombinasi gerak putar di sini dengan gerak linear. Sedangkan piston di sini gerakannya adalah gerakan translasi lurus. Jadi batang connecting rod ini adalah kombinasi, gerakannya kombinasi gerakan berputar dengan gerakan translasi. Selanjutnya kita masuk bab kedua, kecepatan dan percepatan. Yang pertama lintasan dan kecepatan linear. Kita bahas dulu kecepatan linear. Kita perhatikan di sini, ya, suatu partikel di titik B itu bergerak ke titik C, lintasannya mengikuti kurva seperti ini. Lintasannya mengikuti kurva seperti ini. Nah, kemudian titik B di sini diurai menurut sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, lintasan dari sebuah titik adalah perubahan dari posisinya dan dia adalah besaran vektor. Jadi lintasan dari B ke C di sini lintasannya itu adalah besaran vektor karena dia punya arah dari B ke C. Nah, pada gambar 21 ini titik P bergerak sepanjang jalur dari posisi B ke C. Nah, titik B di sini dia bergerak mengikuti lintasan dari B ke C. Lintasan linearnya adalah perbedaan posisi dari vektor OB dan OC. Lintasan linearnya yaitu mengikuti garis S di sini, lurus. Linear itu lurus. Kalau kurva itu melengkung. Nah, dari OB kemudian OC jika dihubungkan, ya, menurut sumbunya itu di sini X dan ke atasnya Y. Nah, ini dapat dinyatakan sebagai vektor S yang merupakan jumlah dari vektor X dan Y. Jadi vektor X plus vektor Y itu sama dengan vektor S. Nah, S sama dengan X plus Y. Tapi di sini vektor, bukan
skalar. Ukuran dari lintasan linier dapat dinyatakan dalam bentuk ukuran besar X dan Y. Jadi tadi, jika kita ingin menjumlahkan ya, nilai daripada vektor X tadi, ini nilainya. Ya, atau besarnya vektor X, besarnya tapi bukan vektor saja, tapi hanya besarnya saja. Maka besarnya X besarnya X itu dikuadratkan plus besarnya Y dikuadratkan kemudian diakarkan, itu baru ketemu besarnya vektor S. Tapi kalau vektor S itu sama dengan vektor X plus vektor Y. Tapi kalau besarnya itu nilainya seperti ini. Nah, jadi di situ perbedaannya. Nilai dengan vektor di situ, skalar dengan vektor di sini. Jadi delta X ini adalah skalarnya dari vektor X. Delta Y di sini adalah skalar daripada vektor Y. Delta S ini adalah skalar daripada vektor S. Kecepatan linier adalah perubahan kecepatan terhadap waktu dari lintasan liniernya. Pada gambar 21 di atas, titik P bergerak dari posisi B ke C dalam waktu delta T. Sehingga kecepatan rata-ratanya selama selang waktu ini adalah selama selang waktu tertentu ya, dari B ke C itu, maka rata-ratanya ya, V average maksudnya begitu, kecepatan rata-rata sama dengan nilai vektor S per nilai waktu, berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan delta S per delta T. Kemudian jika kecepatan linier sesaat dari suatu titik pada waktu di titik B adalah itu ini kecepatan sesaat itu sama dengan limit delta T mendekati 0. Ini karena sesaat ya, 0, sekian ya, detik. Delta S per delta T itu sama dengan ds per dt. Jadi ds ini sangat kecilnya ya, dt ini sangat kecilnya. Kemudian percepatan linier. Percepatan linier adalah perubahan kecepatan terhadap waktu dari kecepatan liniernya. Jika dirumuskan, A itu percepatan linier sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T. Itu sama dengan dV per dt. Selanjutnya, V sendiri itu sama dengan ds per dt. Nah, ini mau dimasukkan dv-nya, V-nya itu sama dengan ds per dt, sehingga jika V diganti di sini, dimasukkan sana, D-nya double, D kuadrat S per dt kuadrat. Nah, ini nilainya. Sehingga A di sini sama dengan D kuadrat S per dt kuadrat. Selanjutnya, percepatan sudut, pergeseran dan kecepatan sudut. Pergeseran dan kecepatan sudut. Perhatikan gambar di sini. Ini di sini titik P ya, bergerak, titik P bergerak terhadap titik O dari P ke P aksen, tapi terhadap titik O. Artinya di sini seolah-olah titik O di sini seperti dipaku ya. Dipaku, yang bergerak itu titik P saja, titik O di sini tidak bergerak. Sementara jarak dari O ke P di sini R. Ya, dari P ke P aksen, jika ditarik P aksennya ini terhadap O, itu membentuk sudut theta. Kemudian kecepatan titik P itu ke atas.
V di sini adalah kecepatan linier. Nah, tinjaulah benda yang ada dalam gambar 22. Gambar 22 itu yang ini. Yang berputar terhadap sebuah sumbu tetap O, dan misalkanlah P adalah sebuah titik yang tetap pada benda tersebut. Nah, selanjutnya kecepatan sudut sesaat dari benda untuk posisi OP, ya, sesaat, kecepatan sudut saat itu berarti omega itu. Nah, omega itu. Nah, omega sama dengan limit delta T-nya mendekati 0, delta theta per delta T. Jadi theta di sini. Jadi perubahan sudut dalam sesaat. Nah, gitu. Jadi omega ini sama dengan perubahan sudut dalam waktu tertentu. Waktunya pun juga sesaat. Besar dari kecepatan titik P adalah kecepatan titik V itu V-nya limit, ya, delta T mendekati 0, R dikalikan delta theta per delta T. Nah, ini sama dengan R d theta per dt. Kemudian jika nilai V, ya, di sini omega yang nilainya di sini sebenarnya nilainya sama dengan dt d theta per dt gitu ya. Ya ini ya. Ini belum saya uraikan. Ya. Nah, ini omega dimasukkan di sini. Karena nilai daripada omega ini sama dengan d theta per dt. Sehingga ketika dimasukkan di sini, maka kecepatan linier itu sama dengan R omega. Jadi jari-jari dikalikan dengan kecepatan sudut. Nah, demikian pertemuan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.